Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita melihat dengan baik ke dalam hati Maria Magdalena yang dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam karena kehilangan Yesus yang dikasihinya. Membungkuk di atas makam yang kosong, dia sedih dan bingung. Yesus tahu bagaimana memberikan penghiburan bagi hati Maria yang sakit. Yesus mengubah sakit hati Maria Magdalena menjadi kegembiraan dan kesengsaraannya menjadi kegembiraan hanya dengan mengenali dan mengakuinya dengan memanggil namanya. Sebagai tukang kebun yang agung bagi jiwa, guru dan Tuhan kita, Yesus juga tahu bagaimana mengolah buah yang langgeng dalam hidup kita. Sangatlah penting soal kehidupan rohani atau kematian, bahwa kita menghabiskan waktu setiap hari duduk bersama Yesus, mengakui Yesus hadir dan menunggu Yesus memanggil nama kita dan meyakinkan kita bahwa Yesus sedang bekerja di dalam jiwa kita. Saudara-saudari, Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Maria yang pertama kali diajukannya kepada para pengikut awalnya. "Apa yang kamu inginkan? Siapa yang kamu cari?" Hal ini mengungkapkan perhatian terbesar Yesus terhadap keadaan hati kita. Yesus peduli di mana kita mencari kenyamanan, keamanan, dan kepastian. Jika tidak di dalam Dia, keinginan kita akan digagalkan dan dibatasi oleh keegoisan. "Berhenti memegangiku." Ini adalah kata-kata yang tampaknya kasar, yang mendorong Maria untuk mengangkat hatinya kepada Bapa dan merenungkan kekekalan, untuk mengangkat di mana dan kepada siapa dia menaruh harapan dan keinginannya. Teguran Yesus yang nyata merupakan nasihat bagi semua muridnya untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada apa yang di atas, meningkatkan keinginan kita untuk mengikuti Dia kepada Bapa yang menunggu kita di surga dalam kemuliaan kekal. Saudara-saudari, Santo Paulus memahami kata-kata Yesus dengan sempurna. "Jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah apa yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah apa yang di atas, bukan yang di bumi." Undangan ini untuk kita semua. Saudara-saudari, pertumbuhan dalam iman adalah perjalanan pribadi dan berkesinambungan dari kegelapan tanpa iman menuju sebuah iman,
dan akhirnya menuju iman yang sempurna. Awalnya penglihatan Maria diliputi kekecewaan, kesedihan, emosi, dan kesedihan yang tak terkatakan karena kehilangan diri dari Tuhan. Tetapi suara Yesus dan penyebutan namanya memberikan penglihatan yang jelas padanya. Maria mengenalinya dan dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Apa yang dilakukan selanjutnya? Maria menjadi model bagi setiap orang Kristen saat dia mematuhi instruksi Tuhan untuk pergi dan memberitahu murid-murid lainnya. Saya telah melihat Tuhan. Saudara-saudari, kita juga dipanggil oleh kasih karunia-Nya untuk berbagi perjumpaan kita dengan Tuhan dan menawarkan harapan, rasa syukur, dan pujian atas anugerah Tuhan yang berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.